Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, saya dari ADP 3. Saya akan menjelaskan materi tentang pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Perbedaan perjuangan sebelum tahun 1908. 1. Dipimpin oleh raja atau bangsawan. Kedua, bersifat kedaerahan. Ketiga, perjuangan dilakukan secara fisik. Keempat, terfokus pada pemimpin karismatik. Kelima, bersifat reaktif dan spontan. Setelah tahun 1908, 1. Dipimpin oleh kaum terpelajar. Kedua, bersifat nasional. Ketiga, diplomasi dengan cara modern. Keempat, memiliki organisasi. Kelima, memiliki visi misi. Faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. 1. Penderitaan rakyat akibat penjajahan. Penjelasannya, akibat dari penjajahan tersebut, rakyat Indonesia menghadapi eksploitasi ekonomi yang berat, perbudakan, penindasan budaya, dan banyaknya bentuk ketidakadilan lainnya. Itulah sejumlah bentuk penderitaan rakyat akibat penjajahan. Kedua, kenangan kejayaan masa lalu. Penjelasannya, kenangan kejayaan masa lalu merupakan salah satu faktor internal yang mendorong munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Kenangan ini berkaitan dengan masa kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kenangan tersebut mendorong masyarakat Indonesia untuk kembali dihormati dan dihargai serta memiliki apa yang dimiliki oleh tanah sendiri. Ketiga, munculnya kaum intelektual yang terjadi pemimpin gerakan. Penjelasannya, kaum intelektual muncul sebagai pemimpin pergerakan nasional di Indonesia karena dampak positif dari program pendidikan Barat dalam politik etis Belanda. Mereka ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terbebas dari penjajahan. Mereka ingin mengubah strategis perjuangan dari masa sebelumnya. Mereka menginginkan kemajuan bangsa di segala bidang. Mereka menjadi pengagas, pemimpin perkumpulan atau organisasi yang didirikan. Mereka menjadi pemimpin pergerakan nasional setelah tahun 1908. Faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar, baik dari lingkungan masyarakat. 1. Timbulnya paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Penjelasannya, 1. Nasionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sifat kenasionalan. Ciri-ciri nasionalisme ialah adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta perjuangan yang bersifat nasionalisme. Nasionalisme sudah ada sejak akhir abad ke-18. Nasionalisme muncul pertama kali di Eropa dan Amerika seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Amerika Serikat. Nasionalisme di Indonesia mulai muncul sejak abad ke-19 dan abad ke-20. Awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia berawal dari lahirnya organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo. Nasionalisme berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Liberalisme adalah sebuah pemahaman filsafat politik dan moral yang berdasarkan pada kebebasan. Ideologi ini mendukung hak-hak individu, demokrasi, sekularisme, kebebasan
berbicara, kebebasan beragama, dan ekonomi pasar. Ideologi liberalisme mulai berkembang di Prancis dan Inggris pada abad ke-18 dan ke-19. Munculnya liberalisme didorong oleh terjadinya ketimpangan serta kesenjangan dalam suatu negara yang sudah ada sejak lama. 3. Sosialisme. Sosialisme adalah ideologi, pandangan, filsafat, dan tindakan politik di mana sistem sosial dan ekonomi ditandai dengan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Sosialisme berusaha mewujudkan kemakmuran bersama melalui usaha kolektif di bawah kendali dan campuran tangan pemerintah. Dalam sosialisme, kebebasan individu dibatasi dan mengutamakan kemerataan kesejahteraan bersama. Sosialisme muncul di Indonesia pada tahun 1913 setelah terbentuknya Gerakan Serikat Buruh. Organisasi tersebut merupakan kumpul dari kaum sosialisasi Belanda yang bekerja di Hindia sampai Belanda. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya ikut memerintahkan dengan perantaran wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata demos, yaitu rakyat, dan kratos, yaitu pemerintah. Sebagai bentuk pemerintah, demokrasi bertolak belakang dengan monarki. Diperintah oleh raja, ratu, atau kaisar. Oligarki diperintah oleh beberapa orang. Aristokrasi diperintah oleh kelas istimewa, dan despotisme di pemerintahan absolut oleh satu orang. Dalam demokrasi, semua warga negaranya punya hak setara dalam pengambilan keputusan yang bisa mengubah hidup mereka. Organisasi Pergerakan Nasional bagi Bangsa Indonesia, demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politis secara bebas dan setara. Kedua, kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia untuk melawan bangsa penjajahan. Penjelasannya, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia untuk melawan bangsa penjajahan karena kemenangan Jepang membuktikan bahwa negara Asia mampu mengalahkan negara Eropa. Kemenangan ini membangkitkan harga diri bangsa Asia. Kemenangan ini menginspirasi semangat nasional masyarakat. Kemenangan ini memberikan keyakinan kepada tokoh-tokoh nasional Indonesia bahwa mereka bisa seperti Jepang yang berasal dari Asia mengalahkan bangsa Eropa. Kemenangan Jepang atas Rusia juga mempercepat lahirnya organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia seperti Budi Utomo pada 1908. Perang Rusia sampai Jepang terjadi dari tahun 1904 hingga 1905. Pertempuran Laut Tsushima yang menentukan memberikan Jepang keunggulan dan membawa Rusia ke meja perundingan. Ketiga, munculnya gerakan nasional dari berbagai negara seperti Filipina, India,
Mesir, Tiongkok, dan Turki. Penjelasannya, gerakan nasional di berbagai negara seperti Filipina, India, Mesir, Tiongkok, dan Turki munculnya karena beberapa faktor, di antaranya yaitu penjajahan rakyat di negara-negara tersebut menderita akibat penjajahan sehingga mereka ingin mendirikan negara merdeka. Kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang pada Perang Rusia-Jepang pada 1904 dan 1905 membuktikan bahwa negara Asia mampu mengalahkan negara Eropa. Kemenangan ini membangkitkan rasa percaya diri rakyat Asia dan Afrika untuk melawan penjajahan. Perkembangan paham-paham baru seperti liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme. Perkembangan ini berkembang di berbagai negara. Pemberontakan agama di Mesir. Gerakan Wahabi memberontak pemerintah Turki sehingga membangunkan nasionalisme di Mesir. Penolakan kepemimpinan Sultan Abdul Hamid 1111 di Turki. Gerakan nasionalisme muncul sebagai penolakan atas kepemimpinan Sultan Abdul Hamid 1111 yang dinilai terlalu absolut dan revolusioner. Sekian dari yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang tidak benar, mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.